Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik. Perkenalkan, nama saya Miftah Faridati. Saya di sini selaku asisten praktikum di Labor Kimia Dasar Universitas Islam Riau. Di sini saya akan memperagakan percobaan kita yang pertama, yaitu mengenai presentasi air dalam hidrat. Yang mana untuk melakukan percobaan ini kita memiliki 3 tujuan. Yang pertama yaitu untuk menentukan presentasi air dalam garam hidrat. Lalu kita juga akan menghitung kristal air dalam garam hidrat dan juga melatih keterampilan kita dalam menganalisis hidrat. Sebelumnya, yang pertama saya ingin menjelaskan dulu kepada adik-adik semua. Di sini kita akan melakukan percobaan untuk menghitung air dalam garam hidrat. Nah, apa itu garam hidrat? Garam hidrat adalah garam yang mengandung sejumlah molekul air di dalam garam tersebut. Yang mana dalam percobaan ini kita akan menggunakan 2 jenis garam. Nantinya saya akan jelaskan di berikutnya. Kita nanti akan menghitung jumlah air yang ada di dalam garam hidrat ini, yang mana air tersebut disebut dengan air kristal. Di sini akan saya jelaskan terlebih dahulu kira-kira bahan dan juga alat apa saja yang kita butuhkan dalam melakukan prosedur percobaan ini. Yang pertama, tentunya kita membutuhkan yang namanya garam hidrat atau garam yang mengandung molekul air tadi. Di sini ada 2 jenis. Yang pertama yaitu BaCl2 2H2O. Di sini garamnya berwarna putih. Lalu yang kedua yaitu adalah garam CuSO4 5H2O yang berwarna biru. Kemudian selain garam hidrat, kita juga membutuhkan yang namanya gelas piala atau breaker glass 2. Lalu kita membutuhkan Petri dish 2 juga. Kemudian kita membutuhkan timbangan untuk menimbang garam yang akan digunakan. Lalu kita membutuhkan kaki 3 untuk melakukan proses pembakaran, yang di atasnya terdapat kawat kasa, atau kalau adik-adik punya yang namanya hot plate, bisa kita gunakan hot plate. Kemudian kita butuh yang namanya spiritus untuk pembakarannya. Kalau misalnya adik-adik menggunakan kaki 3 dan juga kawat kasa. Lalu kita butuh spatula untuk mengambil garam, dan kita butuh yang namanya penjepit untuk mengambil garam yang sudah dibakar tadi agar tidak panas. Langsung saja kita masuk kepada tahap prosedur dari percobaan ini. Nah, adik-adik, sebelum kita melakukan percobaannya, pastikan adik-adik menggunakan APD selama melakukan percobaan ini. Yang pertama, pastikan memakai masker agar terhindar dalam menghirup bahan-bahan berbahaya. Yang di sini banyak kita menggunakan bahan kimia. Kemudian juga menggunakan sarung tangan latex di sebelah kiri dan kanan, dan juga memakai jas lab agar nantinya apabila ada bahan-bahan yang berbahaya terkena badan atau baju adik-adik, itu tidak akan terjadi yang namanya iritasi maupun terbakar, seperti itu. Kemudian karena saya sudah menjelaskan kira-kira APD apa saja yang adik-adik butuhkan, kita langsung saja lakukan percobaannya ya. Nah, untuk melakukan percobaan presentasi air dalam hidrat ini, langkah yang harus adik-adik lakukan, yang pertama adalah menimbang kaca arloji dan juga gelas piala di timbangan analitik. Di sini ditimbang, lalu dilihat angkanya 56,1. Setelah itu adik-adik tulis di tabel pengamatan yang atas. Berat gelas piala ditambah kaca arloji 56,1. Kemudian ambil garam hidratnya. Jenis yang pertama yaitu BaCl2 2H2O. Kita ambil sebanyak
2 gram. Berarti 56,1 ditambah 2 gram menghasilkan angka 58,1. Adik-adik masukkan garam sampai angkanya berubah menjadi 58,1. Angkanya jangan lupa ditulis di tabel pengamatan. Yang tadi berat gelas piala ditambah arloji BaCl2 yaitu 58,1. Sementara berat BaCl22H2O yang kita gunakan adalah 2 gram. Kemudian kita lanjut ke garam yang kedua atau CuSO4 5H2O. Langkahnya sama persis. Kaca arloji dan juga gelas piala kita timbang, yaitu 54,6. Dicatat di sini 54,6. Kemudian kita masukkan garamnya sebanyak 2 gram. Berarti kita tulis di sini sampel CuSO4 5H2O 2 gram juga. Kita masukkan garam sampai angka yang di sini berubah menjadi 56,6. Nah, ini udah 56,6. Jangan lupa dicatat di tabel pengamatan 56,6. Setelah itu, kedua bahan ini akan kita panaskan di hot plate ataupun di kaki 3. Selanjutnya kita lakukan pemanasan. Di sini karena di labor tersedia hot plate, maka kita lakukan pemanasan dengan menggunakan hot plate yang di atasnya sudah diletakkan kawat kasa agar nantinya ketika breaker glass kita panaskan itu tidak langsung mengenai breaker glassnya. Ini kita panaskan dengan suhu 180 derajat. Pertama, letakkan si breaker glassnya dan ditutup dengan kaca arloji. Yang kedua juga kita letakkan breaker glass yang ditutup dengan kaca arloji. Nah, gunanya di sini breaker glass ditutup dengan kaca arloji agar nanti kita dapat melihat ketika terjadi penguapan pada garam hidratnya akan melepaskan yang namanya molekul air. Nanti molekul air yang terlepas akan terbentuk titik-titik pada kaca arlojinya. Begitu pula dengan garam yang di sebelahnya akan terbentuk titik-titik air pada kaca arloji. Nah, hal itu yang nanti akan adik-adik amati ketika titik-titik airnya sudah terbentuk. Nah, ketika nanti titik air sudah terbentuk berarti menandakan air sudah terlepas sehingga kedua breaker glass dan juga kaca arlojinya bisa adik-adik angkat dan juga didiamkan beberapa saat untuk nantinya ketika sudah dingin dilakukan penimbangan kembali. Setelah dilakukan pemanasan dan didiamkan dulu selama beberapa menit sampai tidak panas lagi, maka kita lakukan penimbangan selanjutnya setelah dipanaskan. Kita timbang berikut dengan kaca arlojinya, maka beratnya menjadi 57,7. Di sini karena tidak ada kolomnya, maka kita buat berat akhir 57,7. Kemudian kita cari untuk tujuan kita yang pertama, yaitu mengetahui persen air dalam hidrat. Rumusnya adalah berat awal dikurang berat akhir per berat sampel dikali 100%, yang mana berat awal adalah berat gelas piala ditambah arloji ditambah BaCl2 2H2O, yaitu 58,1. Di sini aja boleh 58,1 dikurang berat akhir ini yang sudah dipanaskan 57,7 per berat sampel adalah berat garam yang kita gunakan, yaitu 2 gram dikali 100%.
1 dikurang 57,7, 0,4. 0,4 per 2 kali 100%. Berarti 0,2 dikali 100%, maka didapat persentase air hidratnya adalah 20%. Berarti bisa kita simpulkan bahwa di dalam 2 gram BaCl22H2O terdapat 20% air. Untuk bahan kedua, langkah kerjanya sama persis dengan yang pertama, yaitu setelah dipanaskan dan dingin, kita timbang beratnya. 56,2 ini adalah berat akhir. 56,2. Untuk mencari persen air sampelnya, itu langkahnya sama persis atau rumusnya sama, yaitu berat awal dikurang berat akhir per berat sampel dikali 100%. Untuk yang kedua, berat awalnya adalah yang ini. Berat piala tambah arloji tambah sampel, yaitu CuSO4 5H2O 56,6. 56,6 dikurang berat akhir yang ini yang sudah kita panaskan per berat sampel, yaitu berat garam yang kita pakai 2 dikali 100%. Maka ini 56,6 dikurang 56,2, 0,4. 0,4 per 2 dikali 100%. Maka didapat 0,2 dikali 100% sama dengan 20%. Maka kesimpulannya adalah di dalam 2 gram CuSO4 5H2O terdapat 20% air hidrat. Selain mengalami perubahan berat dikarenakan molekul airnya sudah hilang akibat pemanasan, garam hidrat juga mengalami yang namanya perubahan tekstur. Bisa kita lihat pada garam BaCl2 yang awalnya dia mengandung molekul air, ini teksturnya bisa kita katakan seperti kristal. Sedangkan setelah dipanaskan, dia menjadi seperti bubuk. Warnanya tetap putih, hanya mengalami perubahan tekstur. Sementara untuk garam kedua, yaitu CuSO4 5H2O, yang awalnya itu biru warnanya, ketika sudah dipanaskan dan juga molekul airnya hilang atau menguap, dia akan mengalami perubahan warna menjadi putih. Ada sedikit warna birunya namun sedikit sekali. Perubahan warnanya sangat tampak jelas. Inilah perubahan yang terjadi pada garam hidrat yang sudah kita panaskan dan mengalami perubahan berat dikarenakan kandungan airnya telah menguap atau hilang. Dan garamnya pun sudah berubah lagi, yang awalnya namanya garam hidrat karena mengandung molekul air, lalu molekul airnya hilang atau menguap, maka namanya berubah menjadi garam anhidrat atau garam tanpa molekul air. Kalau tadi kita mencari untuk tujuan pertama, yaitu menghitung air hidrat, maka selanjutnya kita akan mencari untuk tujuan kedua, yaitu mengetahui jumlah air kristal yang terdapat pada garam hidratnya. Di sini kan ada yang C nih. Ini untuk mengerjakan yang A. Nantinya kalian kerjakan yang D persis dengan yang C, itu untuk tugas untuk melakukan percobaan kedua atau garam kedua. Di sini air kristal garam hidratnya adalah si BaCl2 2H2O. Persen air sampelnya kita lihat yang di BaCl2-nya atau di yang A, yaitu sebesar 20%. Catat di sini 20%. Kemudian Mr garam anhidrat. Garam anhidrat berarti garam tanpa air.
yang awalnya dia BaCl2 2H2O, maka garam anhidratnya berarti BaCl2. Kita cari MR-nya. Cara mencari MR berarti AR si Ba ditambah AR Cl. Karena Cl-nya ada 2, maka 2AR Cl. BaAR-nya kita lihat di tabel periodik adalah 137 ditambah 2 kali ArCl di tabel periodik adalah 35. Berarti 137 ditambah 70 hasilnya adalah 207. Maka MR garam anhidrat adalah 207 SMA atau satuan massa atom. Massa air berarti adalah massa yang hilang atau air yang telah menguap. Cara gampangnya adalah adik-adik cukup mengurangkan antara berat awal dikurang berat akhir. Berarti berat awal dikurang berat akhir tadi sudah ada di sini ya, 0,4. Berarti 0,4 gram massa dari si air. Kemudian massa garam anhidrat, garam tanpa air. Kalau garam yang berikut airnya tadi adalah 2 gram, lalu dikurangkan dengan berat airnya 0,4, berarti massa garam anhidratnya adalah 1,6. Berarti rumusnya gini ya, massa garam hidrat dikurang massa air 1,6. Selanjutnya adalah mol H2O. Kita cari dulu nih MR si H2O nya. MR H2O sama dengan ARH ditambah ARO. Karena H nya ada 2, maka 2 ARH. Di tabel periodik H AR-nya adalah 1 ditambah ARO di tabel periodik adalah 16. Maka 2 ditambah 16 hasilnya adalah 18. Untuk mencari mol, rumusnya adalah massa air per MR air. Massa air tadi berapa? Kita lihat di sini. Massa air 0,4. Di sini aja ya. 0,4 per MR air 18. Hasilnya adalah 0,4 dibagi 18. 0,4 dibagi 18. 0, kita ambil 3 angka di belakang koma. 0,022. Untuk selanjutnya mol garam anhidrat. Rumusnya sama, berarti massa garam anhidrat per massa MR maksud saya garam anhidrat. Massa garam anhidratnya ini 1,6 per MR garam anhidrat MR. Nah ini 207. 1,67 0,007. Setelah didapat mol dari H2O dan juga mol dari garam anhidrat, baru kita bisa mencari jumlah air kristal. Jumlah air kristal itu rumusnya adalah ini. Mol H2O dibagi mol garam anhidrat. Mol H2O-nya tadi adalah 0,022 dibagi mol garam anhidrat ini
0,007. 0,022 dibagi 0,007. Hasilnya adalah 3,14. Karena ini jumlah, maka kita bulatkan adalah 3. Maka di dalam 2 gram BaCl2 2H2O terdapat 3 air kristal dan juga 20% persentasi air hidrat. Seperti itulah kesimpulannya. Untuk yang B, yaitu CuSO4 5H2O, adik-adik buat sendiri nanti untuk tugas. Berarti yang D ditulis di sini nggak ada ya, ditulis di kertas masing-masing. Untuk yang D, pengerjaannya sama persis dengan yang C, tapi ingat adik-adik menggunakan data dari yang B, jangan menggunakan data dari yang A, sehingga gunakanlah persen air dari yang B, lalu juga gunakan mol garam anhidrat dari yang B, dan juga gunakan berat dari garam hidrat dari yang B juga. Pokoknya jangan menggunakan data dari yang A, cukup lihat data yang B untuk mengerjakan yang D. Seperti itu. Nah, demikian pemaparan materi dari saya pada hari ini mengenai presentasi air dalam hidrat. Apabila ada yang kurang jelas atau adik-adik ada yang ingin bertanya mengenai materinya atau ada yang kurang paham nih cara mencarinya, boleh untuk menghubungi langsung asistennya yang kontak personnya ada di description box, atau boleh langsung bertanya di komentar di grup atau di classroomnya masing-masing deh. Semoga kalian mendapatkan ilmu dari pemaparan yang sudah saya berikan pada hari ini maksud saya, dan juga semangat untuk praktikum selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.